Pemirsa, seorang bocah usia 12 tahun yang berada di Marunda, Jakarta Utara menderita pengecilan otak atau brain atropi. Ibu bocah yang merupakan single parent pasrah merawat anaknya dengan penghasilan 30.000 per hari, upah sebagai penjaga toko. Dan untuk mengetahui kondisi Wahyu, bocah pengidap penyempitan otak, sudah ada rekan kami Alvin Saputra yang saat ini berada di lokasi. Selamat pagi Alvin, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Hijul dan juga pemirsa, memang saat ini di tempat saya mengabarkan yaitu berada di salah satu rumah dari Wahyu, yaitu anak berusia 12 tahun yang mengidap penyakit pengecilan otak yang berada di daerah Marunda, Jakarta Utara. Pemirsa bisa melihat inilah salah satu di depan rumah Wahyu yang saat ini saya datangi untuk melihat kondisi dari Wahyu sendiri. Saya akan mengajak pemirsa untuk melihat kondisi Wahyu dan juga kondisi dari rumah Wahyu yang berada di daerah Marunda ini. Halo Ibu, Nek, Bu, ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wilda Diana. Ibu berarti siapanya Wahyu ini, Bu? Aku mamanya Wahyu. Saya sebelumnya ingin melihat kondisi rumah Wahyu seperti dulu Ibu ya. Inilah pemirsa salah satu tempat Wahyu tinggal. Inilah kondisi rumah dan juga Ibu Wilda yang ditempatinya yang berada di daerah Marunda. Inilah kondisi terkini dari rumah Wahyu, anak berusia 12 tahun yang mengidap penyakit pengecilan otak. Bu, boleh izin wawancara sebentar ya Bu ya? Bu, bisa dijelaskan Bu, ini Wahyu ini sakit apa berarti Bu? Wahyu ini kena pengecilan otak yang namanya itu Down syndrome. Untuk penyakitnya seperti apa tuh Bu? Untuk penyakitnya kalau kata dokternya dia mempunyai otak itu tidak berkembang seperti anak-anak yang lain gitu. Jadi semakin usia dia besar itu otaknya itu tidak berfungsi gitu. Iya. Bu, kalau untuk awal tahu Wahyu sakit pengecilan otak itu gimana Bu, awal-awal mulanya Bu? Sejak Wahyu lahir udah diprediksi sama dokternya kalau Wahyu tidak normal kayak anak-anak yang lain gitu. Jadi untuk sekarang kondisi Wahyu bisa dijelaskan nih Bu? Sekarang kondisinya seperti apa nih Bu? Ya kondisinya seperti itu aja, dia tidak bisa bergerak gitu, nggak bisa ngomong, cuman suaranya aja gitu. Dia juga punya mata nggak bisa ngelihat. Iya. Ini Ibu berarti kalau untuk komunikasi dengan Wahyu seperti apa nih Bu, kalau sehari-hari? Aku kalau komunikasi aku aja yang ngomong gitu. Kayak Aa, ayo kita makan. Aa lagi ngapain? Yuk kita ini yuk makan yuk. Ini yuk kita aku canda-candain aja gitu. Walaupun dia tidak merespon gitu. Untuk Wahyu sendiri apakah sebelumnya udah pernah dibawa ke rumah sakit ataupun menjalani pengobatan nih Bu? Iya, sejak dia masih kita tahu dia tidak sempurna gitu, kita sudah melakukan pengobatan kayak seperti alternatif gitu ya. Karena kan dia mempunyai anggota tangan dan kaki itu semua kan nggak bisa digerakin gitu. Jadi kita sudah lari ke alternatif, ke pengobatan dokter juga gitu kan. Tapi kita tidak menuntaskan pengobatannya karena kita tidak memiliki banyak biaya waktu itu dengan keadaan kita yang keadaan kita yang tidak mampu gitu untuk ngobatin dia. Tapi kita udah cukup selama 3 menjelangkan 4 tahunan deh. Udah usaha walaupun nggak tuntas untuk pengobatannya gitu. Udah usaha untuk diobatin, alternatifnya, kedokterannya gitu. Jadi kita udah tinggal ya udah seusianya dia aja udah kita terima aja gitu untuk ngerusinnya gitu. Tapi apakah dari pemerintah sendiri apakah ada bantuan Ibu? Apakah dari warga sekitar? Nggak ada bantuan kayak gitu dari warga pun, dari kelurahan, kecamatan pun nggak ada. Cuman dari waktu itu kita menerima kayak seperti bantuan anak-anak disabilitas yang make ATM tuh ya.
Tapi sekarang ini kita udah 1 tahun ini udah diputus gitu, udah tidak menerima lagi. Alasan diputusnya karena apa tuh Bu? Yang aku tahu katanya sekarang ada apa namanya yang mendapatkan bantuan dua kartu itu udah nggak bisa nerima dua-duanya katanya. Jadi ada salah satu yang harus dihapus katanya gitu, dan Wahyu yang dihapus gitu. Iya. Untuk sekarang ini apakah Wahyu masih menjalankan pengobatan di luar atau memang masih kondisinya masih di rumah terus aja nih Bu? Sekarang ini aku udah pasrahkan diri aja gitu, maksudnya udah nerima Wahyu untuk di rumah aja gitu dengan keadaan dia kayak gini, dengan dia sehatnya dia, sakitnya dia gitu, udah di rumah aja gitu, kita nggak bawa-bawa Wahyu kemana-mana lagi gitu. Ya hanya itu. Kalau untuk Wahyu makan sendiri nih setiap hari seperti apa? Bukan dia kan nggak bisa ngomong katanya Bu ya, jadi seperti apa Ibu untuk ngasih makan dan juga makanan? Kalau soal untuk kayak kebutuhan makan dan minum, aku yang menentukan gitu kayak waktunya kan. Misalkan aku sudah punya jadwal dia untuk makan, minum, ngasih dia kayak jajanan gitu ya, kayak makan buah gitu, kayak makan biskuit gitu. Iya. Ibu kalau untuk sehari-hari nih Bu, berarti kan Wahyu di sini tinggal bersama neneknya Bu ya. Berarti Ibu sehari-harinya ngapain aja nih Bu? Aku sehari-harinya untuk saat ini alhamdulillah lagi bekerja bekerja sama bos ya, jual es, pedagang es gitu di pinggiran jalan. Aku mendapatkan gaji sih alhamdulillah, untuk kebutuhan anak-anak aku disyukurin aja walaupun nggak besar gitu. Yang penting anak-anak aku bisa aku beliin Wahyu, kebutuhan Wahyu gitu. Makasih banyak Ibu ya untuk informasinya. Ya baik pemirsa, itulah memang tanggapan dari orang tua Wahyu yang berada di Marunda, Jakarta Utara ini. Memang kondisi Wahyu saat ini tidak bisa berjalan dan juga bisa saya gambarkan kondisinya memang hanya tiduran saja dan juga tidak bisa melihat, serta juga makannya hanya bubur saja, dan Wahyu juga tinggal bersama nenek serta ibunya di daerah Marunda, Jakarta Utara. Demikian, Ijul, kembalikan ke studio.